Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teja Kusuma dengan NIM 2304540. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan ya hasil pengerjaan saya atau bagaimana sih cara mengoperasikan sebuah Redfish gitu untuk menganalisis sebuah data. Oke, pastinya pertama-tama kalian harus memiliki softwarenya terlebih dahulu, kemudian diekstrak di file yang terbaru. Nah, ketika kalian sudah mengekstrak file tersebut, nanti akan memiliki tampilan seperti berikut ya. Nah, langkah yang pertama adalah kalian harus membuka Redshift-nya terlebih dahulu untuk mengedit bagian-bagian yang perlu diedit. Nah, apa saja bagian-bagian yang perlu diedit? Mungkin kita bisa langsung masuk ke Rep 16. Oke, nah, ya ini. Jadi nanti ketika kalian membuka sebuah file Redshift-nya tersebut, nanti kalian akan dimunculkan tampilan seperti ini ya, dihadapkan dengan tampilan seperti ini, namun belum dirubah sesuai dengan indikator-indikator yang kalian pilih dan juga dimensi yang kalian pilih gitu. Nah, apa dimensi, apa indikatornya? Nah, itu disesuaikan lagi dengan penelitian masing-masing ya. Untuk kali ini saya memiliki acuan dari sebuah jurnal penelitian tentang perikanan tangkap yang ada di Laut Aceh begitu ya. Nah, ini di sini sedikit penjelasan bahwasanya di kolom yang kuning-kuning ini merupakan dimension ya. Di dimension terdapat 5 dimension di sini, makanya disebut sebagai multi dimension ya. Kalau misalkan satu dimension itu ada lagi ya, bentuknya nggak seperti ini. Karena ini multi dimension jadi bisa di running sekaligus ke lima-limanya. Seperti itu. Nah, untuk indikator atau parameter ya. Nah, ini merupakan indikator atau parameter yang ada ya. Nah, ini disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan juga. Kalau misalkan kalian memiliki indikator 10, maka silakan cantumkan 10 ya, edit, nanti sesuaikan ya. Karena setiap indikator pasti berbeda, jadi sesuaikan. Contohnya kalau di sini saya sudah rubah selektivitas alat tangkap. Oke, di sini ada indikator. Nah, kalian masukkan edit sesuai dengan responden yang ada. Ya, skor-skornya. Nah, untuk di sini skornya saya kasih 0 sampai 2 ya maksimal. Nah, nanti kalian edit, sesuaikan. Nah, untuk yang di sebelah kiri ini merupakan data responden, nama-nama responden. Untuk di sebelah kanannya, ini merupakan singkatan-singkatan atau eh, alfabet atau abjad-abjad kode yang digunakan dari yang didapatkan dari singkatan-singkatan nama-nama yang ada di sini ya, nama-nama responden. Ini bebas kok, gitu ya teman-teman. Nah, mungkin kita masuk ke langkah selanjutnya. Oh ya, untuk di sini tidak perlu dirubah ya. Kemudian kita menggunakan 4 reference fisheries dan anchor fisheriesnya ada 16 ya. Untuk ini reference ini gunanya nanti ketika tampil grafik kita tahu bahwasanya good lebih dominan ke good, bad, up atau down. Dan untuk anchor fisheriesnya kita menggunakan 16. Bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan penelitian masing-masing. Oke, tidak ada yang perlu dirubah. Kalau misalkan memang kalian punya 3 eh, indikator, cukup tuliskan indikator, sisanya tidak perlu diedit dan tidak perlu dihapus. Ya, yang perlu diedit hanya 3 indikator yang kalian butuhkan. Begitupun seterusnya. Oke, langsung aja. Kalau misalkan sudah seperti itu ya, sudah dirubah di red C, masuk ke rep 16 ya, seperti yang tadi. Di Kalau diklik kemudian ada muncul kotak, klik aja yang enable ya. Nah, muncul seperti ini, kalian add ins, klik redfish. Kalau misalkan tidak bisa, kita buka oke, kita buka file, kemudian open, klik yang 16, open, enable. Kemudian kita revise. Kalau masih tidak bisa, kita revise lagi. Nah, di sini muncul ya.
Nah, ini keterangannya adalah number of visitors ini adalah data responden. Reference 4 ini hasil reference fisheriesnya 4. Kemudian anchorsnya ada 6 itu sesuai dengan anchor fisheriesnya. Nah, yang perlu dirubah sebenarnya adalah tergantung kebutuhan sih. Nah, untuk name of fisheries are in Excel column ini itu kita apa? Kalau misalkan kita klik B, itu yang muncul ketika nanti after di running adalah kolom B ini, yang ini ya, abjad atau kode-kode dari responden ya. Kalau misalkan kita klik A, baru nanti dia muncul data-data dari responden yang ada ya. Nah, ketika ini untuk number of ini yang diatribut ini sesuaikan dengan indikator masing-masing. Kalau misalkan cuma 3, ya 3 tulis gitu ya. Karena ini 10, saya ketik 10. Kolom letternya D, D itu karena dimulai dari dimensi 1 dan indikator pertamanya itu ada di D. Pun yang lain kayak sosial ini berarti indikator pertamanya ada di Z, berarti tulis Z. Oke. Nah, setelah itu langsung klik run leveraging ya berbarengan. Run leveraging, run revis dan juga run Monte Carlo. Jika sudah diklik 3, langsung aja di close. Di close, nanti akan muncul data seperti ini. Nah, ya, data-data seperti ini. Oke, kita masuk ke pembahasan. Nah, rep ordination. Nah, di sini ini data utamanya ya. Apakah ini berkelanjutan atau tidak? Nah, kita bisa tahu dari perhitungannya menggunakan rumus seperti ini. Eh, untuk rumusnya kita pakai sama dengan sama dengan sum, kemudian langsung di blok dari nomor 2 sampai 26 ya. Data responden kita ada 26, langsung enter, kemudian sama dengan lagi klik hasilnya, kemudian dibagi 26 ya, garis miring 26 sama dengan enter. Nah, hasilnya adalah 61,05. Nah, 61 ini masuk ke dalam kategori apa? Kita sesuaikan lagi dengan acuan kita ya, karena beda-beda. Kalau menurut jurnal di sini di angka 61 itu sudah termasuk cukup kriterianya, kemudian kategori keberlanjutannya cukup berkelanjutan. Nah, langsung aja kita tulis cukup berkelanjutan ya, seperti yang di sini gitu ya. Oke, selanjutnya ada leverage ya. Nah, untuk leverage ini eh kita melihat ya indikator apa saja. Kan ada 10 indikator. Nah, untuk leverage of attribute ini dia yang paling mendominasi di lokasi penangkapan itu di ini ya 7,42%. Nah, gimana cara menampilkan datanya, angkanya? Kalian klik kanan ya data per masing-masing data. Nih contohnya, ini klik klik dulu datanya, klik kanan, add data tabel. Oke, nanti keluar hasilnya. Nah, di sini berarti yang paling mendominasi ya eh di lokasi penangkapan. Kemudian untuk eh indikator yang paling berpengaruh itu diantaranya adalah satu itu dari lokasi penangkapan, kemudian by catch ya, by catch di 6,6 ya. Oh, sorry. Yang kedua itu ada di musim penangkapan seharusnya ya, musim penangkapan, kemudian di ada juga kawasan konservasi dan juga by catch. Seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua eh untuk yang kedua ini dia adalah titik-titik yang di sini itu menunjukkan satu kaliran penghapusan satu indikator. Jadi maksudnya semakin menyebar ya, semakin menyebar titiknya artinya indikator tersebut berpengaruh besar terhadap hasil analisis yang secara keseluruhan. Nah, pada intinya adalah kesimpulannya, indikator yang memiliki leverage tinggi perlu menjadi fokus perhatian gitu ya, karena paling
menentukan keberlanjutan dimensi ekologis. Contohnya kayak tadi ya lokasi penangkapan, bycatch, kawasan konservasi. Nah, kalau untuk indikator leverage yang rendah tetap penting tapi kurang berdampak signifikan pada hasil akhir revisi secara statistik gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini 7,4 ya, berarti eh, kita balik lagi ke acuan yang tadi. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah di Mortencan, Monter, Montecar. Oke, di Monte Carlo ini kita mendapatkan hasil itu tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar gitu sebaran variabilitas data jika dilakukan simulasi berulang gitu ya. Nah, untuk data yang warna-warni ini yang tersebar mewakili hasil simulasi ya. Setiap titik adalah hasil resampling atau pengacakan data dari nilai-nilai indikator. Kalau misalkan titik-titik ini menyebar cukup padat dan terfokus di tengah, berarti model model yang kita gunakan ini cukup stabil dan juga tidak terlalu sensitif terhadap gangguan-gangguan atau noise gitu. Oke, untuk yang sebelahnya ini merupakan titik yang error gitu ya, per barnya, namun hitungannya per bar. Untungnya untuk yang di sini ini per barnya pendek ya, hasilnya masih stabil, cukup stabil gitu. Nah, variabilitasnya sedang. Nah, untuk yang ini variabilitasnya cukup tinggi dan interval kepercayaannya di 95%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hasil analisis ini. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Dan saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.